Oke, halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kepada seluruh pegawai dari wajib pajak yang kami cintai, pegawai-pegawai dari perusahaan yang terdaftar NPWP-nya di KPP Penanaman Modal Asing 3. Selamat pagi dan selamat bergabung. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah join dengan kita di pagi hari ini ya. Nah, hari ini apa sih acaranya? Nah, hari ini tuh acaranya adalah kelas pajak. Nah, kelas pajak itu membahas apa? Khusus hari ini, kita mau membahas berdiskusi bersama-sama perihal insentif pajak yang baru saja diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam aturan PMK nomor 23 tahun 2020. Ya, sambil menunggu, mungkin ada sekarang yang baru-baru masuk, teman-teman kita sambut dulu mereka supaya bisa bergabung dengan kita bersama-sama. Iya. Iya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung ya di acara kelas pajak online dari KPP Penanaman Modal Asing 3. Ya, senang sekali pagi ini bisa berkumpul meskipun tidak secara fisik ya, tapi melalui media online seperti ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan membahas PMK 23, ada insentif pajak yang baru diluncurkan yang terdiri dari 4 jenis pajak ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti acara kita ini apa saja? Akan diawali dengan pembukaan tentunya. Nanti pembukaan ini akan ada sambutan. Nah, sambutannya itu akan dibawakan oleh Bapak John Parasian selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3, mewakili Bapak Budi Wiyanto, Kepala Kantor KPP PMA 3 yang saat ini sedang ada tugas. Kebetulan sekali. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Pak John. Halo Pak John, sudah join dengan kita? Halo, selamat pagi Pak Alek. Halo Pak John, boleh disapa mungkin Pak John, semua audiens yang hari ini sudah bergabung. Ya, selamat pagi rekan-rekan wajib pajak, juga rekan-rekan pegawai KPP PMA 3, semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Oke, Pak John, terima kasih sambutan singkatnya. Nah, nanti Pak ya, ada sesi tersendiri. Ya, selanjutnya setelah nanti sambutan dari Pak John, kita akan lanjutkan dengan penyampaian materi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sangat beruntung ya, karena yang menyampaikan materi pagi ini tuh handal sekali, ya, pintar, pokoknya top lah. Ya, saya mau dengar dulu suaranya ini. Mbak Sri, sudah join dengan kita, Mbak Sri? Halo? Halo, Mbak pagi Sri. Bang Alek. Selamat pagi, sudah join? Sudah. Apa kabarnya? Sudah sarapan hari ini? Sudah, Alhamdulillah. Tapi nggak melebih-lebihkan, oke? Ya, begitulah ya Bapak Ibu semua ya. Memang ilmu padi ya, semakin berisi, semakin merunduk. Kalau saya semakin berisi, semakin ke depan perutnya. Joke aja ya, biar pagi-pagi tidak terlalu serius ya. Oke, nanti penyajian materi kurang lebih sekitar 40 menit, setengah jam sampai 40 menit mungkin cukup ya. Mbak Sri nanti silakan dikondisikan saja, disesuaikan waktunya. Nah, mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon izin, selama penyajian materi, seluruhnya akan kami mute, ya Bapak Ibu ya. Nanti yang bisa kita dengarkan adalah narasumber. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya-jawab. Nah, setelah tanya-jawab nanti akan ada penutupan. Mungkin itu aja, kita bisa mulai sekarang. Sedikit pengantar mungkin nanti Pak John bisa sampaikan PMK 23 ini latar belakangnya seperti apa sih, kemudian terdiri dari jenis pajak apa aja, apakah hanya memang pasal 21, pasal 25, pasal 22 impor, dan ada PPN. Nah, kemudian nanti secara garis besar siapa yang boleh memanfaatkan ini. Nah, nanti detailnya akan disampaikan oleh Mbak Sri. Oke, Pak John, are you ready? Siap, Pak Alek. Siap ya. Oke, teman-teman semua, para Bapak Ibu wajib pajak yang kami sayangi, sudah siap semua? Siap, di-mute itu. Oke, terima kasih. Oke, kepada Pak John, silakan untuk menyampaikan sambutan. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Bapak Ibu wajib pajak, serta rekan-rekan pegawai KPP PMA 3 yang saya sayangi, izinkan saya mewakili Bapak Kepala Kantor PMA 3, Pak Budi Wianto, yang sedang berhalangan, sedang menjalankan tugas yang lain, untuk sedikit memberikan sambutan terkait kegiatan kita, yaitu kelas pajak online, yang dipersiapkan oleh teman-teman kita dari seksi pengawasan peserta 1 serta seksi pelayanan. Jadi paparannya saya share sedikit ya, melalui PowerPoint. Kebetulan ada sedikit masalah, saya coba ini siapkan dulu. Ya, sedikit paparan dari kami terkait dengan perubahan postur dan rencana APBN 2020 terdampak dari wabah pandemik COVID-19 dalam upaya mengatasi pandemik COVID-19. Jadi, pada tahun 2020, pendapatan negara yang tertuang dalam APBN menunjukkan angka 2.232,2 triliun rupiah. Angka tersebut ditopang sebanyak 83,5% dari penerimaan pajak YD sebesar 1.865,7 triliun rupiah. Dan tentunya ini kontribusi yang besar dari rekan-rekan kita wajib pajak di KPP PMA 3, dan kami sangat mengucapkan terima kasih untuk itu. Belanja negara tahun 2020 direncanakan sebesar 2.540,4 triliun, yaitu untuk dialokasikan ke belanja pemerintah pusat sebesar 1.683,5 triliun, juga ditransferkan ke daerah dana desa sebesar 806,9 triliun. Jumlah ini digunakan antara lain untuk mewujudkan program-program baru andalan pemerintah seperti KIP Kuliah, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, serta pembangunan infrastruktur. Dalam rinciannya, KIP Kuliah dianggarkan sebesar 6,7 triliun untuk membangun atau membiayai 819,4 ribu mahasiswa. Infrastruktur mendapat bagian anggaran 423,3 triliun untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional, pembangunan bandara baru, hingga pembangunan program perumahan untuk masyarakat. Sejumlah 34% dari belanja negara dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Jumlah ini setara dengan nominal 856,9 triliun rupiah. Rinciannya transfer ke daerah mendapatkan bagian 784,9 triliun dan dana desa sebesar 72 triliun rupiah. Namun tidak kita minta, mungkin kita termasuk dalam negara yang terdampak oleh wabah pandemik COVID. Jadi di awal tahun 2020, ketika kita sudah merencanakan APBN, baik itu pendapatan maupun biaya belanja negara, pandemik bernama COVID-19 muncul dengan ancaman yang nyata, terutama untuk kesehatan fisik masyarakat kita, masyarakat bangsa Indonesia. Dalam waktu yang singkat, grafik pasien positif COVID-19 meningkat drastis, dengan juga otomatis peningkatan kematian yang dengan efek samping dari COVID-19. Pemerintah tentu tidak tinggal diam dengan segera merevisi struktur anggarannya untuk fokus jadi mulai 13 April 2020, Presiden, dalam hal ini Bapak Jokowi, menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Sehingga dengan segera pemerintah merevisi struktur anggarannya untuk fokus mengatasi pandemi tersebut. Presiden melalui Perpres nomor 54 tahun 2020
menginstruksikan perubahan terhadap postur dan rincian anggaran pendapatan belanja negara tahun 2020. Perubahan ini mencakup perubahan besaran anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, surplus garing defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Jadi anggaran pendapatan negara diperkirakan menjadi sebesar 1.760,8 triliun rupiah. Dan tentunya itu turun drastis dibandingkan target yang ditetapkan sebelumnya, sebesar 21% dari rencana semula. Di sisi lain, anggaran belanja negara dinaikkan menjadi sebesar 2.613,8 triliun rupiah, naik sebesar 73,4 triliun dari anggaran semula. Dengan nilai baru ini, defisit anggaran dipastikan berada pada angka minus 5,07% dari semula minus 1,76%. Terakhir, dari sisi pembiayaan anggaran yang semula menunjukkan rencana 307 triliun rupiah, dinaikkan menjadi 852 triliun rupiah. Jumlah pembiayaan ini didominasi oleh meningkatnya pembiayaan utang. Jadi otomatis anggaran belanja yang dialokasikan kepada pemerintah pusat akan digunakan untuk menangani pandemik sebagai fokus pada belanja kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan program pemulihan perekonomian. Di seluruh Kementerian Keuangan dan lembaga mendapat pengurangan anggaran kecuali untuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk Kementerian Kesehatan mendapat tambahan dana untuk membiayai pengeluaran terkait penanganan medis COVID-19, dan Kemendiknas mendapat tambahan dana untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sebanyak 13 rumah sakit pendidikan dan 13 fakultas kedokteran untuk menjadi subcenter atau subcenter COVID-19. Jadi nantinya tambahan anggaran 34,4 triliun rupiah dialokasikan ke Kemendiknas untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas 13 rumah sakit pendidikan dan 13 fakultas kedokteran yang targetnya menurut Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim dapat melakukan tes COVID-19 sebanyak 7.600 sampel per hari. Sementara untuk Kementerian Kesehatan, dana tersebut akan dialokasikan fokus kepada penanganan COVID-19 di lapangan termasuk dana untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk memangkas rencana belanja non prioritas melalui Impres nomor 4 tahun 2020 untuk juga dialihkan menanggulangi dampak wabah. Jadi pesan dari dan perintah dari pemerintah, struktur APBN mengalami penyesuaian demi mengatasi pandemi COVID-19. Jadi melihat kondisi ekonomi dan keadaan yang belum stabil, maka pajak dari masyarakat akan sangat berperan dalam membiayai negara melawan semua hambatan termasuk COVID-19. Jadi intinya dalam hal pengurangan anggaran, otomatis juga ada pengurangan target penerimaan pajak, terutama untuk wajib pajak kita yang terdampak langsung atas wabah COVID. Demikian atas hal tersebut oleh Menteri Keuangan dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020, yaitu dalam hal insentif kepada wajib pajak yang terdampak langsung oleh wabah COVID-19, baik itu secara kegiatan pekerjaan maupun kegiatan di kantor, maksudnya karyawan itu sendiri gitu. PMK 23 2020 isinya adalah pemberian insentif kepada pajak-pajak yaitu pajak 21, pajak 22 impor, pajak 25 yaitu berupa pengurangan sebanyak 30% dari angsuran pasal 25-nya, serta PPN untuk percepatan pengembalian pendahuluan PPN restitusi. Pemberian insentif ini ditujukan untuk wajib pajak
agar wajib pajak dapat bergerak minimal normal dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Sehingga ketika wabah ini berlalu, wajib pajak yang kita harapkan dapat membantu kita dalam mengumpulkan penerimaan negara dapat kembali stabil dengan cepat mengatasi COVID-19 ini. Ya, demikian sambutan dari saya mewakili Bapak Kepala Kantor dengan latar belakang yang berbeda sesuai dengan background layar Bapak Ibu dengan adanya kelas pajak online terkait PMK 23. Ya, saya pribadi dan teman-teman dari KPP 03 mengharapkan kepada wajib pajak mendapatkan pemahaman yang sama, baik itu terkait PMK 23 maupun hal lainnya gitu. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaporan acara ini, dalam pelayanan kegiatan acara ini. Demikian dari saya mewakili rekan-rekan pegawai KPP 03. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Alek. Ya, terima kasih banyak Pak John Parasian ya. Bapak Ibu sekalian, tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak John, mungkin ada yang menjadi pertanyaan-pertanyaan udah mulai ya ini ya, sudah mulai. Aduh, aku ada insentif pajak nih. Di satu sisi memang perusahaan kami itu terkena dampaknya itu seperti apa? Ya, dampaknya itu sekarang penjualan itu susah misalnya gitu ya. Ada penurunan omset atau misalnya orang-orang supplier-supplier itu harganya naik misalnya begitu. Apakah itu yang dimaksud berdampak langsung ya kan? Atau ada karyawan saya yang terkena COVID-19, apakah itu juga yang dimaksud? Nah, nanti jelasnya ini Bapak Ibu semua dicatat dulu nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama materi disampaikan oleh Mbak Sri di sini, oleh Mbak Sriyati. Pertanyaan-pertanyaan dicatat satu persatu, apakah tentang syaratnya, apakah tentang besarannya, berapa persennya, kapan boleh saya lakukan, kemudian teknis perhitungannya ya. Nanti selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Nah, oleh sebab itu kita coba tanya dulu nih kepada Bu Sriyati, Mbak Sriyati, sorry. Halo Mbak Sri. Halo, Bu juga Gimana Mbak Sri? apa-apa. Bu juga nggak apa-apa ya. Mbak Sri mungkin disapa dulu sebelum mulai. Sebelum saya serahkan ke Mbak Sri, tolong disapa dulu nih audiens. Kita mau dengar suaranya dulu sebelum kita mute. Selamat pagi Bapak Ibu. Hadirin semua di forum ini. Pagi. Sudah cukup nyapanya Mas? Sudah cukup. Oke, Mbak Sri, nanti kira-kira Ya. Mbak Sri akan ada slide yang disajikan. Iya. Oke, baik. Ada ya. Nah, kepada Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada poin dari slide yang disampaikan ingin ditanyakan, silakan di screenshot ya Bapak Ibu ya, atau di foto, supaya nanti saat tanya jawab bertanyanya itu lebih fokus. Nah, perlu kami sampaikan, untuk kelas pajak online kita hari ini kita fokuskan ke PMK 23 saja ya Bapak Ibu ya. Jadi segala jenis pertanyaan di luar PMK 23 akan kita bahas di kemudian. Oke? Mbak Sri siap? Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Semangat. Bapak Ibu juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum ini. Mudah-mudahan forum yang jarak jauh seperti ini tentunya bedanya tidak menghambat kita untuk mengikuti kegiatan yang oleh seksi pelayanan KPP PMA 3 ini, dengan harapan bisa menyampaikan peraturan terbaru untuk kepentingan wajib pajak. Terima kasih Bang Alek, Pak John yang telah membuka acara. Saya tidak akan berpanjang kata, saya akan langsung ke materi. Sebentar saya sajikan slide-nya.
Materi kita bagi insentif virus corona, terutama sektor industri, sesuai PMK 23 tahun 2020. Latar belakang dari PMK 23 ini adalah sebagaimana telah kita ketahui bersama, kita alami bersama, tahun ini dunia dilanda pandemi COVID-19 yang tentu saja memperlambat segala hal, termasuk ekonomi dunia. Dan terutama Indonesia yang kita rasakan dari dekat ya. Untuk itu pemerintah telah akan terus-menerus melakukan langkah-langkah yang cepat untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemik ini. Langkah antisipasi tersebut diambil dengan tujuan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan adanya wabah corona ini. Tujuan yang kedua, tentu saja mendukung segala penanggulangan dampak virus corona. PMK 23 tahun 2020. Yang pertama, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Sektor mana yang bisa memanfaatkan insentif ini? Seperti disebut di lampiran A, PMK 23, terdapat 440 KLU sektor manufaktur tertentu yang dapat memanfaatkan insentif ini. Atau WPKT, WP yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan sebagai perusahaan KIT, kemudahan impor, tujuan ekspor. Dampak yang diharapkan dari kebijakan ini adalah agar dapat memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya beli. Insentif yang kedua, pembebasan PPh pasal 22 impor selama 6 bulan. Sektor yang dapat memanfaatkan insentif ini, sektor manufaktur tertentu, ini lebih dibatasi lagi KLU-nya, yang untuk 21 ada 440 KLU, untuk fasilitas 22 impor hanya terdapat 102 KLU, dan atau WPKT. Dengan pembebasan PPh 22 impor ini diharapkan memberikan stimulus bagi industri yang dimaksud dalam PMK ini ya, untuk tetap mempertahankan laju impornya. Insentif yang ketiga, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan. Sektor yang dapat memanfaatkan sama dengan pasal 22 impor. Sektor manufaktur tertentu untuk 102 KLU dan atau WPKT. Diharapkan pengurangan pasal 25 ini dapat menjaga stabilitas ekonomi dan diharapkan ekspor dapat meningkat. Fasilitas yang keempat, insentif yang keempat, restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir tanpa ada batasan, untuk non-eksportir nilai restitusi paling banyak 5 miliar. Sektor yang dapat memanfaatkan insentif ini, sektor manufaktur tertentu yang 102 KLU terdapat di lampiran X dan atau WPKT. Dengan adanya percepatan restitusi, diharapkan wajib pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas. Kita masuk ke insentif yang pertama. Pasal 21 DTP. Siapa penerima insentifnya? Penerima insentif PPh pasal 21 DTP ditanggung pemerintah adalah pegawai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode KLU tertentu sebagaimana lampiran A PMK
yang ada 440 KLU dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudahan impor tujuan ekspor. Di sini ada catatan untuk KLU. KLU di sini disebutkan bahwa yang dimaksud kode KLU di sini adalah sesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan pemberi kerja dalam SPT tahunan PPh Badan dalam SPT tahunan PPh tahun 2018 atau surat keterangan terdaftar untuk WP yang terdaftar setelah 2018. Yang kedua syaratnya pegawai tersebut memiliki NPWP. Dan syarat ketiga, pada masa yang bersangkutan, pegawai tersebut menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Pemberian insentif ini bagaimana diberikannya? PPh pasal 21 DTP harus diberikan secara tunai. Sesuai tujuannya tadi ya, daya beli pada pekerja, maka pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pekerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dan PPh pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Bagaimana pemanfaatannya? Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPP terdaftar. Insentif ini berlaku sebagaimana disebutkan sebelumnya, berlaku sejak masa pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Khusus untuk WP yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT, dalam menyampaikan pemberitahuan harus melampirkan surat keputusan penetapan KIT. Pembuatan kode billing, pembuatan SSP untuk PPh pasal 21 DTP ini ada dua cara. Untuk wajib pajak yang belum pakai ISPT, wajib membuat cetakan, membuat SSP atau cetakan kode billing dan dibubuhi cap atau stempel PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 23/PMK 03 tahun 2020. Untuk WP PMA 3 sudah harus ISPT, jadi yang ini info aja. Selanjutnya untuk WP yang sudah ISPT, untuk WP PMA 3, cukup input nomor NPPN 9 dengan 16 digit, dalam 16 digit, karena NPPN itu ada 16 digit. Pada menu SSP pada aplikasi ISPT PPh pasal 21. Cara pemberiannya tadi sudah disebut di atas. Kita lanjutkan. Kewajiban pemberi kerja. Pemberi kerja yang telah memanfaatkan insentif ini tentu saja mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ke laporan PPh pasal 20 Kepala KPP terdaftar. Dan laporan dan lampirannya tersebut adalah lampiran SSP cetakan. Paling lambat disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Juli 2020 untuk periode masa pajak April sampai Juni 2020. Untuk periode masa pajak Juli sampai September 2020 dilaporkan paling lambat 20 Oktober 2020. Format yang ada di PMK 23. Dan ini sudah dipermudah insya Allah dengan melalui laman DJP, nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Kita masuk ke insentif yang kedua, yaitu pembebasan PPh pasal 22 impor selama 6 bulan, periode PMA 23 6 bulan. Penerima insentifnya siapa saja? Itu wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode KLU tertentu sebagaimana lampiran FPMK yang ada 102 KLU. Kunci dari PMA 23 ini adalah KLU-nya, tersesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan pemberi kerja dalam SPT tahunan tahun 2018 atau sesuai SKT untuk WP yang terdaftar setelah 2018. Dan syarat yang keduanya, wajib pajak harus mengajukan permohonan SKB. Yang sekarang tidak harus tertulis, tapi dapat dilakukan melalui laman DJP online.
Ini cara penyampaiannya, cara pengajuan SK BPPH pasal 22 menurut MK 23. Diajukan secara tertulis, untuk sekarang sudah bisa diajukan secara online, melampirkan keputusan Menku mengenai penetapan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE khusus untuk WP KITE. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai tanggal 30 September 2020. Ini ada case tentang permohonan 22 impor yang masuk via pos tanggal resmi sebelum 21 April. Ini karena udah lewat, kita skip aja. Sama dengan insentif pasal 21, insentif PPh pasal 22 impor juga memberikan kewajiban kepada wajib pajak yang memanfaatkannya untuk menyampaikan laporan realisasi pembebasan dari pasal 22 impor setiap 3 bulan. Akan disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa April sampai Juni, dan paling lambat tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa Juli sampai September 2020. Insentif yang ketiga adalah pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan. Siapa penerima insentifnya? Yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria KLU lampiran FPNK 102 KLU dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Yang kedua, menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, kalau sekarang bisa lewat online di laman DJP online, dan pengurangan ini berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Bagaimana besarnya perhitungan angsuran PPh pasal 25 menurut PMK 23 ini? Pengurangan angsuran 25 insentif ini diberikan pengurangan 30% dari angsuran PPh yang seharusnya terutang. Kita lihat seharusnya terutang di sini yang diatur di PMK ini ada 4, yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan SPT tahunan tahun 2019. Jadi WP kalau sudah melaporkan SPT 2019, di situ terdapat angsuran yang telah dihitung di situ, maka 30% dihitung dari angsuran yang terdapat yang tercantum di SPT 2019. Yang kedua, bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahun 2019, maka besarnya angsuran yang jadi dasar pengurangan adalah besarnya angsuran PPh pasal 25 masa pajak Desember 2019. Yang ketiga, keputusan pengurangan. Dalam hal wajib pajak mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 karena penurunan kondisi usaha dan telah diterbitkan surat keputusan pengurangannya, maka dasar insentif pengurangan angsuran 30% dihitung berdasarkan angsuran menurut surat keputusan pengurangan. Yang keempat adalah besarnya angsuran menurut perhitungan MK mengenai penghitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, BUMN, dan sebagainya. Ini tidak masuk dalam kriteria WP PMA 3, jadi kita tidak akan bahas lebih lanjut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Lapor sebagaimana insentif yang sebelum-sebelumnya. Insentif pengurangan PPh pasal 25, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan setiap 3 bulan, paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa April sampai Juni, dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa Juli sampai September. Sebagaimana telah saya sebut, menurut MK 23 diajukan pemberitahuan itu secara tertulis, tetapi pelayanan dalam rangka maka
DJP memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, di mana pemberi kerja tidak perlu menyampaikan secara tertulis kepada KPP terdekat, tetapi cukup menyampaikan pemberitahuan PPh pasal 21 DPP, permohonan PPh pasal 22 impor, dan atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 secara mandiri dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak melalui laman DJP. Kalau kita lihat gambarnya di situ udah familiar dengan loginnya DJP online. Apabila pemberi kerja atau wajib pajak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, DJP online akan memberikan notifikasi pemberitahuan bahwa pemberi kerja berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DPP, atau pemberitahuan bahwa wajib pajak berhak memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25, atau DJP online akan memberikan notifikasi untuk menerbitkan SKB PPh pasal 22 impor. Dan apabila pemberi kerja atau wajib pajak tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan PMK 23, DJP online akan menerbitkan surat penolakan permohonan SKB atau surat pemberitahuan bahwa pemberi kerja atau wajib pajak tidak berhak memanfaatkan insentif baik PPh 21 DPP atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Bagaimana wajib telah mengajukan tawaran atau mengajukan permohonan, tetapi ternyata sama DJP online ditolak. Penyampaian kembali pemberi kan insentif PPh 21 atau insentif 22 impor. Dalam hal pemberi kerja atau wajib pajak mendapatkan surat pemberitahuan sehubungan tidak terpenuhi syarat sebagai perusahaan KIP, maka pemberi kerja atau wajib pajak dapat menyampaikan kembali pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif tersebut melalui laman DJP sepanjang memenuhi ketentuan terkait kode KLU yang ditetapkan dalam PMK 23 dan atau telah mendapatkan KMK mengenai penetapan sebagai perusahaan KIP. Ini tampilan yang ada di online, Bapak Ibu wajib pajak, dan kita harusnya sudah familiar dengan halaman ini, di mana hanya kita menyampaikan permohonan. Permohonan disampaikan secara online ke DJP online, kita masuk seperti biasa, login, terus nanti kita masuk ke layanan. Kita masuk ke layanan, kita masuk lagi ke SP. Nanti di KTP ada dropdown-nya di sini. Silakan dipilih sesuai insentif yang Bapak Ibu ingin dimanfaatkan. Ini pilih satu PPh pasal 21 DPP contohnya. Kita slide selanjutnya. Kita memilih permohonan apa yang mau kita menampilkan ini. Setelah kode keamanan kita masukkan, maka sistem akan melakukan pengecekan. Kemudian kita pakai KLU tidak memenuhi PMK 3, ini tidak terpenuhi, juga tidak terpenuhi, maka notifikasinya muncul. Permohonan dari sistem, dan ini kalau tidak, maka kita akan tercetak surat penolakan. Jika tidak, ya sudah berhenti sampai di sini. Kalau kemungkinan kalau kita di sini terpenuhi, seharusnya maka bisa cetak
memberikan bahwa wajib pajak berhak memanfaatkan atau cetak SKB. Sebagai dalam menyampaikan pengajuan dana, maka terdapat ribet juga, kemudian penyampaian laporan realisasinya. Jadi penyampaiannya bisa juga dilakukan di laman PPN, laporan realisasi PPh pasal 21 DPP, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa April sampai Juni dan tanggal 20 Oktober untuk masa Juli sampai September. Contoh format laporan dapat diunduh di laman DJP online. Tapi ya sekarang masih dalam aplikasi ini masih dalam pengembangan ya. Laporannya nanti masih Juli. Insentif untuk restitusi PPN dipercepat. Siapa saja yang berhak menerima insentif ini? Wajib pajak yang menerima adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria. Kriteria KLU, memiliki KLU sesuai dengan lampiran FPMK yang 102 KLU, atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudian tujuan impor. Dan wajib pajak yang memenuhi KLU tadi menyampaikan SPT PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5M. 5 miliar. Insentif untuk wajib pajak yang memenuhi dan menyampaikan SPT masa PPNLB, pembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP resiko rendah. Jadi insentif ini diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan dilakukan sebagai PKP beresiko rendah. SPT PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak punya PMK ini dari masa April sampai dengan masa September 2020 dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020. PKP resiko rendah di PMK 23 ini diberikan kemudahan berbeda dengan PKP di PMK 39. Untuk diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam PMK 23 ini, bagian dari insentif yang diberikan PKP risiko rendah di sini tidak perlu menyampaikan, PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP risiko rendah. Yang kedua, Dirjen Pajak tidak harus menyampaikan saja PKP risiko rendah. Dan PKP memiliki KLU sebagaimana lampiran FPMI atau fasilitas IP yang masih berlaku pada saat penyampaian SPT LB restitusi. Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tata cara pengembalian pendahuluannya dilakukan sesuai dengan PMK 39, sebagaimana sekarang sudah berjalan PMK itu. Hanya pengecualian di penelitian pemenuhan kegiatan tertentunya, karena kegiatan tertentunya ini harus menyesuaikan dengan PMK 23. Setiap insentif yang diberikan, DJP punya kewajiban untuk melakukan terkait insentif yang diberikan sesuai PMK ini, pengawasannya. Insentif pasal 21 DPP, pasal 22 impor, dan pasal 25 pengurangan besar. Hal DJP menemukan bukti bahwa pemberi kerja atau wajib pajak tidak berhak memanfaatkan insentif pajak namun telah memakainya, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut. Diterbitkan surat himbauan atau SP2DK agar Pem 1 PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 25 terutang. Diterbitkan, yang kedua, diterbitkan STP surat tagihan pajak apabila pemberi kerja atau wajib pajak yang menerima SP2DK sebagaimana dimaksud pada poin di atas tidak melakukan pembetulan dan atau membayar pajak berutang.
SPP diterbitkan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran kode KLU dalam SPT tahunan tahun pajak 2018. Tentang kewajiban perpajakan. Yaitu eksekusi PPN yang dipercepat, telah diterbitkan SKP PKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, namun berdasarkan data dan atau informasi yang ada diketahui bahwa sebenarnya kode KLU WP tidak termasuk KLU dalam PMK 23 atau WP yang tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan, maka terhadap masa pajak diterbitkannya SKP PKP tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pengawasan ini pesannya ada di himbauan dan STP seterusnya itu ada di AR galpotnya masing-masing. Sementara kalau sudah SKP PKP nanti arahnya di ranah pemeriksaan. Hot issue ini yang paling banyak ditanyakan, paling banyak jadi tema diskusi. Bagaimana sih ketentuan KLU dalam pemberian insentif ini? Bagi WP yang telah wajib sampaikan SPT tahun pajak 2018 menggunakan KLU yang tercantum dan telah dilaporkan dalam SPT tahun pajak 2018, baik SPT yang berstatus normal ataupun yang berstatus kebetulan, yang disampaikan wajib pajak baik sebelum maupun setelah tanggal 1 April 2020. Tanggal 1 April tanggal berlakunya PMK 23. Yang kedua, bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah 2018, kode KLU yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum dalam SKP. Yang ketiga, bila kode KLU tidak sesuai sehingga tidak masuk kategori KLU pada lampiran PMK 23, padahal yang seharusnya dia termasuk karena hal-hal sebagai berikut. PP tidak menuliskan kode KLU di SPT tahunan tahun pajak 2018. WP belum lapor SPT tahun pajak 2018. Atau WP salah tulis. WP salah tulis kode KLU di SPT tahunan PPH tahun pajak 2018. Kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti ini, maka dapat dilakukan pembetulan KLU dengan cara lapor SPT, baik normal maupun pembetulan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Bagaimana kalau KLU di SPT salah dan sudah atau sedang dilakukan pemeriksaan? Maka kode KLU yang digunakan adalah kode KLU yang tercantum dalam master file wajib pajak. Dengan ketentuan, wajib pajak menyampaikan permohonan perubahan data yang sesuai dengan kode KLU sebenarnya. Yang kedua, wajib pajak tidak perlu melakukan perubahan kode KLU bila telah sesuai dengan KLU yang sebenarnya. Yang selanjutnya, bila kode KLU dalam SPT tahunan PPH tahun pajak 2018, baik normal maupun pembetulan termasuk kode KLU di PMK 23, tapi tidak sesuai dengan kode KLU di SKT atau master file wajib pajak, maka wajib pajak tetap berhak memanfaatkan insentif sesuai PMK 23. Dengan tindak lanjutnya, perubahan kode KLU dilakukan secara jabatan oleh DJP. Bagaimana dengan ketentuan perusahaan kita? Pengajuan permohonan atau pemberitahuan untuk perusahaan kita wajib melampirkan KMK penetapan sebagai perusahaan kita. KMK yang mana? KMK baik yang ditetapkan sebelum maupun sesudah 1 April 2020. Bagaimana pengajuan fasilitas ini? Apakah NPWP atau cukup pusat saja atau diajukan ke semua KPP? Untuk PPh 21 diajukan oleh masing-masing pemberi kerja, sehingga wajib pajak pusat dan cabang memberitahukan masing-masing sesuai prinsip desentralisasinya. Untuk PPh 22 diajukan oleh masing-masing wajib pajak baik kebutuhannya.
Untuk PPh 25 terutama hanya di pusat, maka pemberitahuan hanya di WP pusat saja. Untuk PPPN sesuai dengan PKP terdaftar di pusat atau cabang tergantung bagaimana kewajiban penyampaian SPP masa PPN-nya. Ini tambahan saja, ini sebenarnya info dari BC kemarin bahwa untuk fasilitas-fasilitas yang ODP atau tidak dimaksud nanti di dalam rangka impor ini terutama untuk SKB 2 orang. Ternyata DJP memberikan clue ini ya. Dalam rangka penyerapan pengikutan, maka penomoran tidak bagian penomoran SK dalam PID hanya mulai dari nomor hingga tahun, sedangkan bagian lainnya dalam penomoran tidak disertakan. Ini contohnya ada, jadi kita langsung dari nomor aja, tidak ada keterangan embel-embel di depan cat, dan sebagainya, kita langsung nomor sampai terakhir. Bisa dibaca sendiri buku yang terkait. Ini juga bagaimana cara mengisinya, nanti pas lagi isi PID ini diperhatikan kalau memanfaatkan insentifnya. Ya, ini pesan-pesan moral selama pandemi, di mana kita harus mengurangi 3 hal, cara mengurangi resiko kita harus dengan cara pola hidup bersih, cari informasi yang benar, tidak menakut-nakuti, tapi tidak abai. Apa yang perlu dilakukan jika sakit, ini kembali ke kita sendiri ya. Harus menjaga diri semuanya dalam pandemi ini, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, kita semua bisa melaluinya dengan baik, sehingga nanti selesai pun kita tetap stabil, tidak menjadi buruk ya, akan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Tetap jaga jarak, stay di rumah, WFH juga bisa, selalu berdoa selalu. Mudah-mudahan pandemi ini berlalu, dan sekian paparan saya. Kalau ada yang salah dari apa yang telah saya sampaikan, mohon nanti dikoreksi, ada kurang dan kurang berkenan baik kata-kata maupun tampilannya, itu saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan baik, dengan bijak dan penuh tanggung jawab, dan mudah-mudahan DJP yang diberikan amanah untuk memberikan pelayanan dapat melakukan pelayanan dengan baik, yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dapat melakukan pengawasannya penuh tanggung jawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalian ke Pak Alek. Terima kasih banyak Mbak Sri ya. Paparannya seperti saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Tidak keliru kan? Pemaparannya itu lengkap, terstruktur, jelas, terus boleh nanya pula. Nah, jadi buat Bapak Ibu semua, dari tadi saya perhatikan selama pemaparan, wajah-wajahnya itu wajah penasaran. Penasarannya itu, aduh kira-kira perusahaan saya boleh memanfaatkan ini enggak ya? Nah, kalau boleh, caranya itu gimana? Oke. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab, bahwa PMK 23 ini benar sekali, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak John, kemudian juga oleh Mbak Sri ya, bahwa negara hadir untuk masyarakat dalam hal ini wajib pajak ya, karena negara melihat dan memahami bahwa saat ini kondisi ekonomi kita sedang mengalami perlambatan. Jadi negara melakukan pengurangan anggaran di sana sini, tetapi di sisi lain memaksimalkan anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, karena adanya anggaran yang dikurangi, tentu ada pengurangan target pajak, dan karena tadi saya sebutkan negara hadir, yang pada akhirnya mendapatkan manfaat dari fasilitas ini adalah wajib pajak itu sendiri. Artinya masyarakat yang dalam hal ini adalah wajib pajak ya. Bapak Ibu sekalian, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, itulah tujuan kelas pajak kita ini. Artinya kita menginginkan jika ada dari antara wajib pajak di PMA 3 yang memang secara syarat memenuhi untuk memanfaatkan
insentif atau fasilitas ini dari 4 tadi ya, PPh 21, 22 impor, pasal 25, dan percepatan restitusi PPN. Kita mendukung dan mendorong, memfasilitasi untuk ayo dimanfaatkan. Semoga dengan memanfaatkan fasilitas ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk tetap ongoing usahanya gitu ya. Karena keinginan kita dari Fiskus atau kantor pajak dalam hal ini KPP PMA 3 tentu inginnya usaha Bapak Ibu tetap sustain, tetap berjalan, bahkan kalau bisa bertumbuh di masa-masa sekarang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mungkin sudah bisa masuk sesi tanya jawab. Gimana, Mbak Sri? Boleh ya, kita buka pertanyaan mungkin ya. Ya, baik. Oke, kita buka. Kita satu-satu aja ya, Bapak Ibu ya. Nanti caranya, yang mau mengajukan pertanyaan, silakan unmute, perkenalkan dari perusahaan mana, dan namanya siapa, sampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya untuk satu wajib pajak, 2 pertanyaan saja ya kita batasi. Nanti setelah selesai dijawab, kita lanjut lagi ke wajib pajak yang lain. Nah, bergantian aja ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan kami buka. Selamat pagi Bu Sri. Pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Dari Indonesia. Kedengaran Bu? Maaf. Ya. Yang Ya, silakan Pak. yang saya mau tanyakan adalah di PMK 23 yang baru terbit ini kan memang untuk saat ini baru mengatur, kebanyakannya mengatur KLU yang mana bergerak di bidang manufacture ya, kalau kita lihat bersama. Giordano, perusahaan tempat saya bekerja itu bergerak dalam bidang retail. Memang seperti yang kita ketahui, retail itu kan yang paling kena hit itu retail pertama, karena kita retail yang bergerak di yang buka beroperasi di mall-mall ya Bu ya, kan mallnya tutup, jadi otomatis impact terhadap kita punya operasional perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat memang di PMK 23 ini memang belum termasuk retail di dalamnya. Cuman waktu minggu lalu saya sempat membaca berita dari tentang Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk mengextend ini ke 11 sektor. Salah satunya memang kalau saya lihat di dalamnya ada retail gitu. Cuman yang saya mau tanyakan, memang ini kan masih rencana ya Bu ya. Kalau dari pihak KPP sendiri sudah ada info terkait ini nggak sih Bu? Maksudnya kapan akan terrealisasinya gitu, rencana untuk perluasan 11 sektor ini? Gitu. Itu yang pertama pertanyaan saya. Kedua, mungkin terkait dengan cicilan PPh badan yang akan untuk 2020, maksud saya yang akan kita mulai cicil, mulai bayar tuh di bulan depan. Jadi secara kita punya laba gitu, kita udah kemungkinan besar kalau misalnya mengikuti dari pidato dari Pak Jokowi kemarin kan mungkin impact-nya sampai akhir tahun gitu. Kalau impact-nya sampai akhir tahun itu otomatis kita sudah bakal dipastikan membukukan kerugian gitu. Tapi kalau misalnya cicilan 2020 ini otomatis kan base-nya kan masih 2019 ya Bu, yang mana kita memang masih harus menyicil. Otomatis kalau misalnya kita membukukan kerugian dan kita masih tetap menyicil, itu apakah diperbolehkan untuk mengajukan surat pengurangan atau teknisnya seperti apa tuh Bu? Kalau misalnya seperti itu. Kan kalau misalnya kita tetap nyicil, otomatis kalau misalnya kita bukan kerugian, kan kita pasti akan lebih bayar ya, yang pasti akan diminta restitusi lagi ke depannya. Oke, baik Pak Andri dari Giordano ya. Ya, terima kasih Pak Alex, terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Bagaimana Mbak Sri? Jelas pertanyaannya? Ya. Pertama, untuk KLU perdagangan di aturan baru, kira-kira KPP sudah ada dengar informasinya belum? Nah, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, ini gimana nih teknisnya? Kalau nanti saya di tahun 2020 ini rugi, PPh 25-nya bagaimana? Karena masih berdasarkan 2019. Silakan, Mbak Sri. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Andri dari PT Giordano.
Makasih, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait berita yang beredar, Bu Sri, bahwa, tapi bukan Sri saya ya Pak ya, Ya, 11 sektor perdagangan, 11 sektor lagi akan ada fasilitas. Ini di KPP belum ada, Pak. Informasi PMK-nya juga belum ada. Terus seperti apa nanti fasilitas diberikan, itu kita belum tahu. Jadi kita tunggu ya, Pak, yang ini. Kita tunggu PMK-nya biar kita bisa jelaskan juga. oke Bu Sri. Oke. Pertanyaan kedua, terkait angsuran ya, Pak. Iya. PPh pasal 25 tahun 2020. Giordano ini retail, berarti kemungkinan tidak bisa masuk di PMK, fasilitas PMK 23. Tapi ada KMK 537, kalau saya tidak salah ya, KMK 537 pajak ada penurunan kondisi usaha, dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Itu salah 75% apa ya. Nah, tapi ini ada jalannya, Pak. Silakan mengajukan itu untuk pengajuan dulu ya, Bu. Ya. Halo Bu Sri. Jadi bisa mengajukan permohonan pengurangan angsuran seperti biasa, bukan pakai PMK 23, tapi pakai KMK 537 tahun 2000. 37. Oke, Demikian, baik, Pak Bu. Andri. Ya, terima kasih, Bu, atas Terima informasinya. kasih Pak Andri dari Giordano dan juga Bu Sri ya untuk jawabannya. Oke. Para pemirsa semua ya, masih bersama dengan kita di kelas pajak online khusus PMK 23, insentif pajak bagi yang terkena dampak COVID-19 di tahun 2020 ini. Kami buka untuk penanya berikutnya, silakan sebutkan nama perusahaan dan nama Anda. Silakan. Halo? Ya, untuk mulai bertanya, bisa dilakukan langkah pertama, unmute ya. Pastikan mikrofonnya di unmute, lalu sebutkan nama perusahaan dan nama saudara ya. Silakan di unmute. Nah, Bu Sri, sepertinya penjelasan Anda sangat jelas sekali, sehingga yang lain teman-teman malu-malu ini bertanya, teman-teman wajib pajak di PMA 3. Sudah pada apa teman-teman PMA 3? Baik, untuk angsuran ya memang banyak sekali yang jadi pertanyaan tuh angsuran tadi ya Bu Sri ya. Memang angsuran itu kalau kita prediksikan di tahun 2020 nanti sama dengan di 2019, nilai yang dibayar akan tetapi usahanya itu menurun, besar kemungkinan memang terjadi kelebihan pembayaran ya, Bu Sri ya. Oke, kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan unmute silakan di tap atau diklik lambang di pojok kiri bawah, lambang mikrofon ya, mute or unmute. Silakan kalau tidak ada yang bertanya, kami akan menunjuk saja perusahaannya untuk mengajukan pertanyaan. Halo, kita sapa dulu nih yang kita bisa lihat ya. Bu Ita, halo Bu Ita. Di unmute Bu, mikrofonnya di unmute, tolong. Halo Bu Ita, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Pak. Bu Ita dari perusahaan mana Bu? Saya Ita dari Sanko Gose Pak. Iya, silakan pertanyaan nomor 1 Bu Ita. Langsung saja, jangan lama-lama. Gini, saya kan sudah mengajukan insentif PPh 21 di DJP online lewat KSWP. Nah, di situ itu statusnya terpenuhi. Nah, tapi saya tuh nggak bisa untuk
kemarin tuh lupa ngeprint. Maksudnya ada untuk bukti gitu, file kalau kita tuh udah ngajuin, takutnya nanti pas kita buat pelaporan pas tanggal 20 Juli kita buat laporan ternyata ditolak karena belum ngajuin gitu untuk pengambilan inisiatif ini. Gitu. Mau tahu aja sih di mana gitu kalau saya mau biar dapat, soalnya by email juga saya belum terima kalau untuk statusnya itu udah di approve gitu sama kantor pajak. Oke, Bu Ita, terima kasih. Saya rasa hanya satu pertanyaan ya, atau ada pertanyaan kedua? Terus untuk ini Pak, untuk yang di SSP, kalau pas kita nanti tanggal 20 Juli itu yang laporan akumulasinya itu. Realisasi nah, ya realisasinya di situ kan kita harus ngelampirin SSB-nya juga ya Pak. Okay. Itu kan kita buat sesuai format kalau kita untuk mengajukan kita buat e-billing atau kita buat gimana ya Pak? Atau kan biasanya ada kode MAP-nya. Apa kita harus buat seperti itu atau gimana gitu? Oke, Bu Ita. Dari perusahaan mana? Mohon maaf tadi. Sanko Gose Pak. Sanko Gose. Oke, AR-nya siapa? AR-nya Pak Agung. Pak Agung, coba disapa Pak Agung. Ada nggak? Halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Oke, mungkin sedang mute mikrofon. Oke, terima kasih Bu Ita ya, Sanko Gose. Oke, Bu Sri, kira-kira Mbak Sri sudah ditangkap dua pertanyaannya tadi. Pertama tadi perihal di DJP online ya. Bagaimana nih saya tahu bahwa saya sudah entitled, sudah berhak memanfaatkan fasilitas ini gitu ya. Karena tidak ada yang bisa di-print dari situ. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang keduanya itu teknis tentang SSP. Apakah memang nanti waktu laporan di realisasi yang periode 1 di bulan Juli tanggal 20 harus ada SSP atau ID billing yang saya lampirkan? Atau hanya format laporan saja? Silakan, kami silakan ke Mbak Sri, narasumber kita. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaannya Bu Ita dari PT Sanko Gose. Iya Bu. Terkait kemarin mengajukan, saya sambil nanya dulu ya. Kemarin mengajukan surat pemberitahuan PPh pasal 21 DJP melalui laman DJP. Hari semua, tetapi tidak tertentu atau gimana Bu? Halo Bu, maaf suaranya terputus. Gimana ya? Halo Ibu. Ya. Kemarin di DJP online-nya sudah terpenuhi. Iya, statusnya sudah terpenuhi Bu. Tapi? Ya, maksud saya gini Bu, kan biasanya kan kalau kita lapor SPT itu kan kita nanti dapat BPS ya lewat email yang terdaftar. Nah, maksud saya kan saya udah ngajuin nih untuk insentif PPh 21. Nah, buktinya tuh apa gitu Bu? Maksudnya biar apa kalau misalnya nanti pas kita ngajuin ngasih realisasi untuk tanggal 20 Juli nanti, takutnya nanti dibilang ya, oh ini belum ngajuin nih, takutnya gitu Bu, takutnya. Nanti kita malah jadi ditolak gitu, apa gimana gitu. Jadi kita biar punya bukti kalau kita tuh udah ngajuin gitu. Tapi saya cari-cari di menu DJP online kemarin nggak ada gitu untuk bukti kalau saya tuh ini, terus saya juga belum terima email gitu. Iya. Seharusnya kalau saya pahami ya, kalau yang saya pahami dari paparan yang disampaikan, pas Ibu apply memberitahukan itu, nanti kalau terpenuhi bisa cetak surat pemberitahuan. Harusnya ada bukti fisiknya itu. Nah kalau enggak, nanti kita coba tanya. Saya belum, karena saya bukan masuk KLU, jadi kalau Mbak selalu tidak terpenuhi, jadi ujungnya surat penolakan. Jadi saya belum punya pengalaman untuk yang keluarnya surat
dan Anda berhak memanfaatkan insentif. Ya, Gitu. baik. Oke, mungkin untuk pertanyaan nomor 1, Bu Ita, mohon maaf, Ya. itu menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Ya, tapi tenang saja, karena pada hakikatnya sebenarnya nanti di DJP online itu akan bisa kok dicetak ya. Nah, untuk saat ini seperti tadi sudah disebutkan oleh Bu Sri juga, memang beberapa fitur masih dalam pengembangan. Tapi satu yang bisa dipegang, selama tidak ada tulisannya ditolak, melainkan Iya. ada tulisan berhasil disimpan, maka Anda sudah entitled, sudah boleh ya. Oke. Itu aja. Oke, Bu Sri mungkin bisa berlanjut ke nomor 2 ya, untuk yang laporan. Yang kedua, Silakan. yang laporan SSP ya tadi ya? Iya, betul Bu, yang laporan SSP. Bu Ita, dengar Ya. suara saya nggak ya? Halo? Ya, halo Bu. Bu Sri, Ya. mungkin mikrofonnya jangan terlalu dekat kalau ada 2 perangkat ya, jadi dia menggema. Oh gitu. Tuh, Gimana ini? Naik. coba. Udah? Dapet? Coba. Dapet? Kita mute all dulu ya. Iya. Oke. Bu Ita sudah jelas ya? Tolong di-unmute mikrofonnya Bu Ita. Ya, baik Pak. Jelas ya Bu Ita ya yang disampaikan oleh Bu Sri tadi ya. Artinya wajib pajak yang di PMA 3 ini kan semuanya sudah wajib ISPT ya. Artinya di ISPT-nya tinggal diisi saja NTPN-nya dengan isian angka 9 sebanyak 16 digit. Itu saja sebetulnya. Dan kalau di ID billing-nya itu di bagian uraian bisa diketikkan dengan kata-kata PPh 21 DTP X PMK 23 tahun 2020 ya. Bu Sri, demikian ya Bu Sri ya. Tolong di-unmute Bu Sri. Mikrofonnya tolong di-unmute punya Bu Sri. Bang Alek. Ya. Halo? Bisa jelas suaranya? Memperbaiki Iya. jawaban tadi saya yang pertama ya. Bagaimana? Jadi Silakan. kita sudah di FAQ itu kalau pemberitahuan itu memang tidak tercetak. Sepanjang tidak ada surat penolakan, artinya berarti diterima. Oh, oke ya. Berarti ralat ya, Bu Ita ya. Ralat yang Jadi jawaban tadi ya. ya, selama tidak ada cetak surat penolakan, berarti perusahaan Ibu sudah boleh memanfaatkan fasilitas insentif-insentif tersebut. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Ita. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pertanyaannya serupa ataupun berbeda. Nah, bagi pertanyaan-pertanyaan yang berbeda silakan diajukan kembali. Lebih mudahnya seperti ini. Jika kita sudah membuka aplikasi DJP online, apakah kita masih kebingungan untuk mulai memanfaatkan fasilitas ini? Jika ya, yuk mari di-unmute mikrofonnya. Coba kita sapa dulu ya para audiens kita pagi ini. Di sini ada dari Cesindo. Halo. Ibu tolong di-unmute. Iya. Halo. Iya, Selamat pagi, Bu. pagi. Apa kabarnya? Ini di rumah WFH atau WFO? WFO? Dari kantor Ini atau ke dari rumah, kantor. Ibu? Oh, ke kantor. Di Kantor. daerah mana, Bu, kantornya, Bu? Di Santa. Oh, di Santa. Oke. Banyak kopi-kopi kekinian di Pasar Santa, Bu, ya, katanya, ya? Tutup, Pak. Oh, tuh. Terkena dampak juga, ya. Oke. Ibu, Iya. dengan siapa namanya, Ibu? Wilsa, Wilsa dari PT apa, Bu? Cesindo. Cesindo. Ibu bergerak di bidang apa ini, PT Cesindo? Importir, Pak.
Importir ya. Oke. Ibu AR-nya siapa di KPP PMA 3? Pak Yuda. Pak Yuda, tolong disapa Bu Pak Yudanya. Halo pagi Pak Yuda gitu. Pagi Pak Yuda. Pak Yuda ada tadi ya, mungkin sedang unmute, Pagi, Bu. sedang mute mikrofon. Ya tuh, ada tuh langsung nyaut Bu. Bu, Pak Yudanya yang ini bukan Bu? Iya. Oh, betul ya. Oke. Oke. Silakan dilanjut, Bu, silakan dilanjut. iya. Importir ya. Tapi sedikit banyak apakah kita bisa atau tidak manfaatkan fasilitas ini? Tentu Ibu sepakat ini hal yang baik Bu ya. Ada fasilitas semacam ini ya. Iya. Sepakat ya Bu ya. Nah, harapan Ibu mungkin sudah cek KLU perusahaan kita Cesindo apakah ada Bu di lampiran PMK tersebut? Saya belum cek ininya ya Pak ya, bisa atau tidaknya. Nah, cuma bisa berharap bisa masuk. Oke. Ada nggak Bu yang ingin ditanyakan sekilas setelah mengikuti tadi pemaparan dari Bu Sri? Silakan, Bu. Cesindo ya memang sih kena dampak ya, apalagi 2 bulan ini tidak ada pemasukan sama sekali. Kita nagih ke apa itu namanya konsumen juga kita tidak bayar. Ya, tapi pengeluaran tetap harus jalan. Betul. Apa ya? Kalau menurut saya tadi saya juga sedang mencatat-catat sedikit. Kalau menurut saya ya bagus juga sih, cuma untuk Cesindo saat ini saya tidak tahu bisa atau tidak karena memang kami di bawah sekali, di bawah rata. Jadi tidak seperti perusahaan yang besar yang seperti Giordano atau yang tadi Ibu tadi itu mungkin perusahaan besar ya, karyawannya juga banyak gitu. Nah, cuma kalau misalnya itu bisa berlaku juga untuk Cesindo, ya kami sangat bersyukur. Baik Bu Wilsa. Tadi mungkin kita tunggu ya. Tadi sudah diinfokan dan di media juga sudah ramai diberitakan bahwa akan ada perluasan sektor-sektor yang akan mendapatkan manfaat atau insentif pajak ini juga. Nanti kita tunggu ya Bu Wilsa ya. Bu, terima kasih. Kita pindah lagi ke wajib pajak yang lain ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, kami buka sekali lagi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menutup kelas pajak online kita pada pagi hari ini, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu. Dari Schneider, saya lihat ada gabung ini ya. Halo Schneider, dari PT Schneider. Langsung unmute. Tolong videonya. Pagi Halo. Pak. Pagi. Halo Ibu. Ya, perkenalkan namanya, Bu? saya Yulia dari PT Schneider Electric IT Indonesia. AR-nya Pak Eko. Pagi Pak Eko. Tolong disapa Bu. Pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu. Ya. Terima kasih Pak undangannya. Pak, kalau boleh usul Pak, fasilitas PPh 21 untuk semua PT Pak, karena semua PT kena dampaknya ya, bukan hanya beberapa sektor aja. Iya. Saya mau tanya Pak, itu KLU misal ada cabang, itu KLU Cabai kan mengikuti KLU pusat. Tapi kalau misal KLU-nya beda, itu bagaimana? Apa akan mengikuti KLU pusat dengan sendirinya atau perlu kita rubah? Mohon petunjuknya, Pak. Oke, Bu Yulia. Ya. Bu Yulia hari ini dari rumah atau dari kantor kerjanya? Dari rumah, Pak. Kita dari tanggal 16 Maret sudah WFA, kemungkinan sampai Lebaran. Kemungkinan sampai Lebaran. Oke. Bu Yulia, stay tune terus ya dengan kita ya. Saya coba ulangi tadi yang pertama, ada usulan dari Schneider Electric Indonesia itu untuk fasilitas PPh pasal 21, Bu ya? Iya, Pak. Tolong diberlakukan kepada semua sektor, semua KLU. Karena semuanya ini terdampak gitu ya. Jangan dibatasi. Iya, nanti kita catat. Kemudian untuk pertanyaan,
Gimana, Maaf Bu? Pak, nambahin Pak, dan untuk semua batasan gaji bukan hanya di bawah 200 Oh, juta. bukan hanya yang 200 itu Iya. saja, iya. Bu, saya kira tadi Ibu mau bilang apa namanya, jangan hanya untuk gaji rutin saja, tapi termasuk bonus THR juga. Enggak, Gitu. kalau bonus sama THR nggak apa-apa Pak dipotong karena kan Dikecualikan, memang dikecualikan karena kan itu tidak dapatnya juga setahun sekali lah. Kalau gaji kan setiap Rutin. bulan rutin dan semua sektor dan semua orang kan kena dampaknya. Jadi harusnya bukan hanya yang di bawah 200 juta, tapi semuanya Ya, dapat fasilitas. Kalau bisa ya. begitu. Oke, Bu Yulia, kita tangkap usulannya. Jangan dibatasi juga ya jumlah Iya, Pak. brutonya. Oke, yang berikutnya tadi ada pertanyaan ya. Ini untuk Bu Sri ya, Bu Sri. KLU. Ya, Andai kata entitas yang di cabang, NPWP cabang dan NPWP pusat itu, KLU-nya berbeda nih. Bagaimana perlakuannya untuk bisa dapat fasilitas-fasilitas yang bagus ini? Oke, kita kembalikan. Kita dengarkan ya Bu Yulia ya, dari Bu Sri Iya, ya. Pak. Silakan Bu Sri. baik, terima kasih Bu Yulia dari PT Schneider Electric Indonesia. Terkait KLU, kembali ke pokoknya PMK 2. PMK 23 yang tercantum di dalam SPT tahunan tahun 2018. SPT tahunan badan itu kewajiban ada di pusat. Jadi menurut bantu koreksi ya. Setelah saya SPT 2018 punya di 23. Kalau PT artinya KLU pusat. Kalau cabangnya berbeda, apakah terdaftar setelah pusat? Karena kan KLU hanya dua nih, KLU menurut SPT tahunan 2018 atau SKT setelah pendaftaran 2018. Jadi kalau kita berpegang pada KLU SPT tahunan 2018, artinya itu KLU pusat. Gitu. Cukup menjawab atau mungkin bisa ditambahin nama Mas Alex? Ya. Jadi dikembalikan lagi ya, karena kita melaksanakan aturan di sini, Direktorat Jenderal Pajak, dan di negara kita aturan yang berlaku itu hukum aturan kompositif ya. Jadi yang ada diaturlah yang bisa kita laksanakan ya, Bu Yulia dan Bu Sri ya. Artinya karena di PMK tersebut sudah menyebutkan bahwa primary-nya yang dilihat adalah KLU yang dilaporkan dan dicantumkan di SPT Badan tahun 2018, maka yang dilihat adalah KLU tersebut. Karena Schneider tentu terdaftarnya sudah jauh sebelum 2018 ya. Nah, terkait pusat dengan cabang, selama pekerjaan atau klasifikasi usaha real yang dilakukan oleh cabang itu sama dengan pusat, tetapi secara administratif KLU yang dicantumkan berbeda, silakan Ibu lakukan perubahan ya, supaya sinkron, jadi inline antara pusat dan cabang. Karena secara logika, antara NPWP pusat dan NPWP cabang, seharusnya core bisnisnya sama, demikian Bu Yulia. Nanti untuk dicatat saja ya, dicek di perusahaan Ibu atau di grup Ibu ya, apakah ada yang berbeda antara NPWP pusat dengan NPWP cabang. Kalau antar anak usaha mungkin berbeda, NPWP-nya pun tentu berbeda. Tapi kalau NPWP pusat cabang, seyogyanya sama gitu ya. Mungkin itu Bu Yulia sudah cukup menjawab, menerangkan saat ini? Cukup. Pak, maaf Pak, yang di layanan KSWP, kalau misal QTE atau yang PPh 21 tulisannya terpenuhi, apakah otomatis itu dapat fasilitas PPh 21 atau tidak? Iya. Bu Sri, silakan. Jika salah satu yang terpenuhi. Iya. Kan dan atau, artinya salah satu fungsi ya. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi Bu Yulia jawabannya di PMK tersebut bunyinya dan garis miring atau.
Jadi baik kedua-duanya terpenuhi ataupun salah satu, maka boleh memanfaatkan insentif ini. Demikian Bu Yulia, Schneider Electric. Baik Pak, makasih Pak. Thank you Bu Yulia. Ya. Oke, banyak sekali ya tentu ya Bapak Ibu ya yang ingin menanyakan juga. Nah, waktu kita sudah pukul 11 saat ini tepat. Kira-kira apakah masih ada, kami masih membuka ya Bapak Ibu sekalian, kami masih membuka waktu untuk bertanya ataupun berdiskusi khusus terkait PMK 23 tahun 2020. Ini live ya, disiarkan langsung dari berbagai studio KPP PMA 3 nih, karena tempatnya beda-beda. Oke, kita coba cari lagi ya. Mungkin satu penanya terakhir ya, atau sharing ya. Ada nggak ya? Coba. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Di sini saya lihat ada Pak Johannes ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya. Jika tidak ada ya, atau ada, sorry, di Windows 10. Ya, halo Bapak. Halo, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Namanya siapa Bu? Oke, saya Gita dari PT Konten Energi Indonesia. Konten Energi, Gita atau Ita Bu? Gita. Gita ya, menggunakan Gita. G. Oke, Bu, AR-nya siapa Bu? AR-nya Pak Agung. Ada Pak Agung ya? Agung, aduh udah dua nih. Tolong disapa Pak Agungnya Bu. Halo, pagi Pak Agung. Dari Bali Pak. Oh, dari Bali, oke. Iya, kami operasionalnya di Bali. Oke, di Bali ya. Silakan Bu, ya, kita Pak. mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan ataupun ingin berbagi sih Pak tepatnya. Ya, berbagi boleh, sharing boleh, silakan. Ya, kebetulan baru aja beberapa menit yang lalu saya sudah coba untuk melihat status perusahaan saya sendiri, apakah memenuhi untuk memperoleh fasilitas 21 atau 22. Ternyata keduanya tidak Pak. Jadi ada muncul untuk mencetak surat penolakan seperti itu. Oke. Nah, dari kenyataannya seperti itu, kemudian saya berharap semoga Kementerian Keuangan khususnya segera melakukan ekspansi untuk memberikan lebih memperluas kepada industri, ya lebih memperluas sektornya, sehingga perusahaan saya dan perusahaan-perusahaan lain yang sepertinya tidak terkena dampaknya ya, atau terciprat keuntungan-keuntungan yang disediakan oleh kementerian itu bisa terkena lah, maksudnya memperoleh fasilitas seperti itu. Bergerak di bidang apa Bu usahanya di Bali? Kami di alat listrik Pak, penjualan alat listrik, pembangkit listrik. Jadi solar panel, pemasangan solar panel seperti itu, PLTS. Oh oke, PLTS ya. Sebelumnya saya juga. Apa PLTS kepanjangannya? Pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya ya. Ya betul. Untuk ya gitulah Pak. Nah. Kemudian saya juga ingin bertanya, apakah presentasi yang tadi disajikan oleh Bu Sri dan mungkin Bapak sebelumnya itu bisa di-share kepada kami, para wajib pajak badan yang hadir pada hari ini, gitu. Oke, Bu Gita. Ya. Berarti ini sharing aja ya, untuk pertanyaan itu adalah sharing dan berkeluh kesah. Bu, tapi sebelumnya gimana begitu? Ya karena sama seperti Ibu Wilsa yang ada di Cesindo selama 2 bulan terakhir ini juga kami sama sekali nggak ada pemasukan sampai akhirnya kita harus close office, kita hanya mencari storage untuk menyimpan persediaan barang-barang yang akan kami jual selanjutnya yang sudah dipesan, yang sudah diimpor dan lain-lain sudah dibeli. Udah hanya itu aja di semua. Sehat ya, Bu Gita ya. Ya, sehat. Puji Tuhan kita masih dirumahkan, namun masih memperoleh gaji kayak gitu. Dan ya kita bertahan dengan income atau dengan uang yang masih ada di bank sampai saat ini kayak gitu. Ya. Tapi Bu Gita terima kasih loh ya, karena Bu Gita ini
memang yang diomongkan itu keluh kesah, tapi wajahnya penuh kegembiraan dan keceriaan ya. Kita Iya, applause ya buat walaupun Bu Gita. iya, walaupun berkeluh kesah tetap ya Optimis Pak ya. ya tetap optimis Iya. seperti Bu Wilsa tadi juga dengan Iya, Bu wajah Wilsa juga. bahagia. Woi. Ya, senang sekali ya. Karena kekuatan kami di KPP PMA 3 ya adalah wajib pajak ya. Artinya seperti yang disampaikan, yang sering didengungkan juga oleh Bapak Presiden kita itu ya kita itu harus kuat untuk menjadi maju gitu. Nah, KPP PMA 3 ini pun mengharapkan seperti ini. Wajib pajaknya kuat, maka KPP PMA 3-nya pun maju. Bukan hanya kuat secara pembayaran pajak ya, tetapi ya secara mental juga di masa-masa seperti ini khususnya ya. Bu Gita, harapan Ibu adalah harapan banyak wajib pajak ya. Kita tunggu Bu ya untuk perluasan sektor amin. yang berikutnya ya. Oke. Semoga segera ya Pak, jika ada segera diinfo ke kami para WP Iya, Bu. PMA 3 Pak. Baik, boleh keep kasih kontak masukan, dengan Mas Pak Alek? Agung ya. Oke. Halo, Udah. dengan siapa? Silakan Pak. Ini untuk Ibu Gita dan teman-teman yang lain wajib pajak, materinya sudah saya share, coba dibuka di jendela chat. Oh ya, silakan Pak. Di atas itu Mas Henry ya? di-share, bisa nggak di-download itu? Ada 2, satu slide-nya, yang kedua adalah aturan PMK 23-nya. Sudah bisa, saya udah download Pak. Oh, sudah Bisa download. ya? Bisa, Oke, ya, Bu udah. Yulina. Ya, kalau gitu Baik. Bu Gita, silakan ya, dibuka chatnya, di-download di situ. Ya, terima kasih Pak Henry ya. Keren banget. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Tadi saya ada lihat Bu Yunita Oktaviana ya. Halo Bu Yunita, selamat pagi. Tolong unmute Bu mikrofonnya. Pagi Pak. Pagi Bu. Ya. Iya, Bu Yunita dari perusahaan apa Bu namanya? Onduline. Oh, Onduline, oke. Onduline itu di Alam Sutra ya? Iya. Iya. Bu Yunita, selama mengikuti kelas pajak hari ini, apakah ada yang menjadi pertanyaan atau ingin di-sharingkan seperti tadi Bu Gita juga? Belum ada sih. Belum ada ya? Sudah melakukan pengecekan di DJP online? Apakah memenuhi atau tidak memenuhinya? Belum sih Pak, belum sempat ngecek juga. Belum ya? Oke. Karena bisa dilakukan secara online, saran kami segera Bu ya, segera dilakukan pengecekannya hari ini di akun DJP online perusahaannya. Jika ada salah satu kriteria tersebut yang tulisannya terpenuhi, maka boleh dimanfaatkan. Oke, Bu Yunita, thank you udah join dengan kita pagi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, nanti jika memang masih ada yang kelewat atau ada yang mau mencari tahu tentang info-info pajak terkini, jangan lupa follow akun resmi dari media sosial KPP PMA 3. Tolong di-share di screen ya oleh teman-teman sekalian ya. Di sini saya bacakan, yang perlu Bapak Ibu ingat itu hanya satu, bahwa akun official dari KPP PMA 3 baik Facebook, Twitter, Instagram atau YouTube itu adalah @pajakpma3. Tiganya berupa angka, bukan huruf. @pajakpma3 ya. Nah, sebagai informasi, hasil dari kelas pajak ini pun akan kita siarkan, tayangkan beberapa di akun YouTube kita. Jadi Bapak Ibu bisa review ulang lagi di situ, mendengarkan lagi demikian. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang terlewat yang ingin disampaikan dari teman-teman KPP PMA 3 maksud saya? Pak John mungkin? Atau dari Bu Mira selaku kasih pelayanan? Silahkan, kami persilakan untuk menyapa juga sekalian para Bapak Ibu wajib pajak pagi ini. Halo Pak John, atau Bu Mira, atau Pak Hari mungkin, silakan. Baik, terima kasih moderator dan Mbak Ami ya, selaku narasumber. Sepertinya, Mbak Sri, Mbak Sri. Ya. Walaupun tadi mungkin agak sedikit tersendat-sendat, mohon maaf, tapi intinya
penjelasannya sepertinya lugas, jelas, dan ya walaupun waktu terbatas, insya Allah memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Buat para wajib pajak yang hadir saat ini kesempatan buat kita untuk mendapat fasilitas. Kalau memang kita ada kesempatan, apa nggak kita manfaatkan. Dan jangan lupa, AR kami standby dan siap membantu Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti untuk lebih detailnya mungkin karena waktu juga terbatas, Pak Moderator ya. Kita dibatasi dengan waktu. Tempat juga, ya walaupun WFH, pada punya kontak AR-nya kan, nah, bisa kontak ke mereka atau kontak kami, insya Allah kami bantu dan siap membantu Bapak. Itu dari saya, mungkin selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hari ya, seperti sudah disampaikan oleh Pak Hari tadi ya. Pastikan untuk insentif ini Bapak Ibu sudah melakukan mengakses akun DJP online-nya di menu layanan, kemudian KSWP, dicek apakah terpenuhi salah satu syaratnya atau tidak. Jika salah satu terpenuhi, maka bisa memanfaatkan sambil kita menunggu, kita harapkan ke depan aturan insentif akan ada perluasan sektor, sehingga lebih banyak lagi yang dapat memanfaatkannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke penutupan. Kita undang kembali bergabung dengan kita Bapak John Parasian, mewakili dari Bapak Budi Wianto, Kepala KPP PMA 3. Pak John, kami persilakan Pak untuk bisa menutup acara kita pada pagi hari ini Pak. Ini sangat bersemangat sekali para Bapak Ibu wajib pajaknya. Tolong di-unmute dulu Pak mikrofonnya. Ya, silakan Pak John. Terima kasih Pak Alek. Demikian kepada Bapak Ibu wajib pajak KPP PMA 3, sedikit materi yang kita berikan dari kelas pajak online mengenai insentif PMK 23 dan juga ada masukan dari rekan-rekan wajib pajak yang memang kemungkinan tidak terpenuhi untuk mendapatkan insentif PMK 23. Semoga nantinya akan mendapatkan juga, karena kita dengar juga kabar dari Kementerian Keuangan akan ada insentif berikutnya untuk clue-clue yang terkait dengan perdagangan maupun di PMK 28. Hanya kan materi kita ini kan sedang membahas PMK 23, yaitu insentif untuk clue yang industri manufaktur dan KITE. Jadi kami harapkan juga untuk clue-clue yang memang mayoritas di KPP PMA 3 yaitu perdagangan akan mendapatkan juga insentif dari pemerintah. Dan kita juga berharap gitu, karena memang di PMA 3 mayoritas clue-nya perdagangan. Juga kami juga sangat berterima kasih atas perhatian dan atensi dari para rekan-rekan wajib pajak, dan juga kami berterima kasih kepada narasumber, yaitu Bu Sriati, juga kepada moderator, dan terlebih kepada Seksi Waskon Pengawasan Konsultasi 1 yang menjadi media kami dalam memenuhi permohonan dari wajib pajak. Terima kasih juga kepada Bu Mira selaku kasih pelayanan, dan juga kami berharap kepada kita semua semoga dapat selalu sehat, baik keluarga maupun kita juga, dan dapat segera berakhir kondisi seperti ini gitu. Demikian dari saya, Pak Alek, silakan tutup. Oke, terima kasih Pak John. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kelas pajak online dari KPP PMA 3 pada pagi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Harapan kami kelas pajak pagi ini memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat, dan bukan hanya bagi Bapak Ibu, tetapi bagi kami juga selaku petugas pajak yang melayani Bapak Ibu sekalian dan melakukan pengawasan sekaligus, ya. Oke, itu aja. Sambil kita tunggu, nanti akan kami infokan jika ada kelas pajak lainnya untuk materi insentif yang lain. Jika ada yang terbaru, nanti akan kami infokan. Ingat, akses DJP online Anda, cek di menu layanan, menu KSWP, pastikan apakah Anda terpenuhi syarat atau tidak untuk memanfaatkan insentif ini. Jangan lupa,
di masa-masa WFH ini selalu jaga komunikasi, jalin komunikasi yang lebih rutin dengan para AR, ya, untuk mengetahui setiap perkembangan aturan yang ada, ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan ingat, semua pelayanan perpajakan gratis, tidak dipungut biaya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan kepada wajib pajak, dan kepada juga para pegawai KPP PMA 3. Ya, sampai ketemu di kelas pajak berikutnya. Thank you.